Nah, hari ini Pak Aris ingin kita bicara masalah dasarnya dulu tentang bentuk akar ya. Jadi eh, kita bicara dulu tentang bentuk akar ya. Nah, sudah kelihatan ya. Kita nanti sampai operasi aljabar pada bentuk akar ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bentuk akar dulu ya. Bagaimana nanti kita mengoperasikannya. Nah, jadi yang namanya bentuk akar jadi suatu bilangan yang di dalam akar gitu ya gampangannya ya. Nah, nanti kita mau lihat bagaimana apakah bilangan itu termasuk bilangan yang bisa kita cari akarnya, apakah yang dinamakan sebagai bilangan rasional ya, yang bilangan rasional kan ada jangan lupa ini ya, ada bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Ini jangan lupa ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau pembagi sama pembilangnya, terutama yang di bawah ya, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. Nah, biasanya kalau bilangan rasional itu atau bilangan pecahan itu, bilangan yang bisa dinyatakan pecahan itu ya satu, bilangan bulat. Bilangan bulat kan kalau misalkan satu bisa kita buat jadi 2/2 begitu. Kemudian ada bilangan yang murni pecahan, misalkan satu dibagi dua seperti itu. Nah, saya kasih video dulu nanti supaya Anda bisa membedakan antara bilangan rasional sama bilangan irasional. Ya. Bilangan irasional bukan bilangan imajiner ya. Nah, hari ini kita mau tahu tentang apa yang dikatakan sebagai bentuk akar, kemudian yang kedua penerapannya bagaimana, yang ketiga nanti kita bisa mengoperasikan bentuk akar pada penjumlahan, perkalian, sama pembagian. Nah, ini ya kalau Anda bicara masalah bilangan, Anda bisa lihat di sini, ini kalau Anda dulu belajar di SMP tentunya tahu ya, bilangan itu dibagi menjadi dua bagian besar, itu bilangan real dengan non real ya. Kemudian bilangan real itu dibagi jadi dua, bilangan irasional sama bilangan rasional. Bilangan rasional itu bisa dibagi dua, jadi bilangan bulat sama bilangan pecah, bilangan pecahan ya. Nah, bilangan bulat itu ada positif, ada nol, ada negatif. Kemarin kita sebentar sudah berbicara masalah pangkat bulat ya. Kemudian bilangan positif itu kita bisa bagi menjadi dua, yang asli sama yang prima. Kemudian kalau bilangan positif dan nol, ini kita bisa asumsikan dia sebagai bilangan yang dikatakan bilangan pacah. Nah, supaya kita bisa tahu nih pembedanya antara bilangan irasional sama rasional itu bagaimana. Sebenarnya gampang ya, untuk Anda itu bisa menentukan, oh yang namanya bilangan rasional itu yang mana sih? Wah Pak, bilangan rasional itu berarti bilangan yang bukan irasional. Bilangan yang irasional berarti bukan bilangan rasional. Nah, itu secara kebalikan ya. Tapi kalau secara definisi itu bagaimana? Yang pertama secara definisi, kalau bilangan rasional berarti bilangan yang bisa kita buat sebagai bentuk pecahan ya. Kemudian kalau kita buat bisa untuk pecahan desimal. Nah, namun untuk irasional ini ada kekhususannya. Bilangannya bisa mengandung pecahan desimal yang tak berhingga. Jadi dia tidak berulang beraturan ya. Nah, nanti Anda bisa tahu nih pembedanya. Nah, Pak Aris ingin Anda lihat dulu videonya untuk bilangan rasional ya. Selamat datang di video pembelajaran. Kita akan membahas. Nah, ini diperhatikan ya. Suaranya kecil. Nah, ini ada syaratnya ya. Jadi bilangan bulat dan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. Itu yang dikatakan sebagai bilangan rasional.
Nah, kenapa 2 dikatakan sebagai bilangan rasional? Karena 2 bisa dibuat sebagai bentuk pecahan ya. 4/2 itu hasilnya 2, 8/4 itu hasilnya 2. Nah, tadi yang Paris bilang ya, jadi kalau yang namanya bilangan rasional, kalau dalam pecahan desimal, dia akan kelihatan tuh ada pecahan yang berulang. Makanya dikatakan sebagai bilangan rasional. Coba kalau Anda bagi itu 1/7 atau 1/9, nanti Anda akan tahu loh, dia akan menjadi pecahan yang berulang. Dan nanti mengoperasikannya atau mengurangkannya seperti ini ya, supaya Anda tahu, oh kalau diubah ke dalam bentuk pecahan yang beraturan bagaimana. Nah, itu caranya mengubah ya, caranya mengubah. Nah, sekarang kalau bilangannya irasional bagaimana ya? Bilangannya irasional. Nah, ya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam P per I. Ya. Jadi nanti kalau dalam bentuk akar itu juga ada nih, akar 2, berarti kan itu dalam bentuk akar ya. Akar 11, berarti bisa dalam bentuk akar. Pak, Ya, ini videonya emang nggak ada suaranya atau gimana ya, Pak? oh iya ya, oke. Sudah ada suaranya? Yang penting dia bilang Udah ada, Pak. Oke, maaf. bulat, namun tidak boleh nol ya, karena itu merupakan pecahan. Kemudian Kita contoh biasanya bilangan kalau irasional adalah untuk bilangan akar irasional kita maka disuruh silas membuktikan. Cuma kan kita belum belajar ke arah pembuktian ke sana. Mungkin nanti kalau dengan Bu Feti akan diminta untuk pembuktian ya. dan seterusnya. Pecahan, kalian perhatikan itu tidak berpola. Kalau misalkan bilangan desimal dengan angkanya itu berpola, misalnya 10 10 10 itu bilangan rasional. Tapi untuk untuk pecahan yang tidak berpola ya,
atau dia angkanya tidak itu berulang. berpola. Jadi Ya, tidak berulang, tak hingga itu dikatakan sebagai bilangan Demikian juga akar 2, irasional. kalau kalian lihat di bawah, akar 2 rasional. Nanti di akhir kalau terjadi kontradiksi maka itu menyangkal pernyataan kita di awal. Ada mungkin sudah dikenalkan sama Bu Betty ya untuk bilangan pembuktian ya, irasional. Namun kayak jika implikasi, terjadi biplikasi kontradiksi, seperti itu. maka akar 2 ini adalah bilangan rasional. Nah, kita misalkan dulu akar 2 itu adalah bilangan rasional. Ya, akar 2. A dan B-nya ini adalah bilangan bulat. Yang hilang kita kuadratkan menjadi 2 A kuadrat per B kuadrat. Kita kalikan menjadi 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Otomatis di sini kita bisa lihat bahwa A kuadrat ini adalah bilangan genap ya. Kenapa? Karena ada 2 kali sesuatu. Nah, kalau A kuadrat bilangan genap itu dihasilkan dari perkalian dari bilangan genap itu sendiri. Ya, jadi A-nya itu pastilah bilangan genap. Karena kalau genap kali genap hasilnya genap, kalau ganjil kali ganjil hasilnya ganjil, dan seterusnya. Nah, kalau A ini bilangan genap, maka kita bisa ekspresikan A ini dengan 2 kali sesuatu, 2 kali suatu bilangan. Misalkan R, ya R mau berapapun kalau dikalikan 2 pasti genap, ya. R mau genap atau ganjil kalau dikalikan 2 pasti genap. Ya, jadi A sama dengan 2R. Berarti kalau misalkan A-nya sama dengan 2R kuadrat, maka kalau kita substitusi ke sini lagi jadi 2B kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Ini menjadi B kuadrat sama dengan 2R kuadrat, ya. Nah, B kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti kita juga bisa simpulkan bahwa B kuadrat ini bilangan genap. Kalau B kuadrat bilangan genap, B adalah bilangan genap. Ya. Jadi A dan B adalah bilangan genap, sehingga A dan B adalah genap. Nah, ini berkontradiksi dengan yang kita dapatkan, yang kita misalkan ini adalah akar 2/1 ya. Yang paling sederhana untuk dijadikan pecahan adalah akar 2/1, tidak ada lagi. Ya, sedangkan di sana A dan B itu harus genap. Artinya A dan B itu harus punya faktor 2. Sedangkan di sini 1 tidak punya faktor 2, akar 2 tidak punya faktor 2. Sehingga itu kontradiksi. Nah, itulah sebabnya yang tadi kita misalkan ini adalah bilangan rasional, karena di akhirnya itu berkontradiksi dengan yang kita misalkan, maka ini adalah bilangan irasional. Jadi terbukti akar 2 merupakan bilangan irasional. Selamat datang di. Nah, begitu ya anak-anak, itu bedanya antara bilangan rasional sama bilangan irasional. Nah, kalau kita bicara masalah bentuk akar, sebenarnya kalau dibilang akar 2 bisa nggak dicari? Bisa. Akar 4 bisa dicari? Tidak bisa. Tapi kemungkinan nanti ketika kita mengolah di dalam pembicaraan, 2 hal itu rasional maupun irasional, ketika kita berbicara atau menyelesaikan soal, semuanya ada di situ. Nah, yang mau kita bicarakan hari ini adalah bentuk akarnya. Tadi adalah preview supaya Anda tahu nih cara membedakan bilangan rasional sama irasional. Yang pertama perbedaannya tadi adalah apa? Cirinya kalau bilangan rasional itu desimalnya berulang, kalau bilangan irasional itu desimalnya tidak berulang. Kemudian kalau bilangan rasional bisa dibuat dalam bentuk pecahan biasa, kalau bilangan irasional itu bisa dibuat dalam pecahan biasa atau tidak? Tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, bilangan irasional salah satunya adalah bilangan genap. Tapi kalau bilangan irasional itu bilangan genap tidak, bilangan bulat tidak termasuk bilangan irasional. Nah, bilangan irasional gampangannya adalah apa? Bilangan yang tidak bisa kita keluarkan dari akarnya atau tidak bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Gampangannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang bentuk akar. Nah, bentuk akar yang mau kita lihat di sini adalah bentuk akar yang dalam prosesnya kita bisa menarik akar ya. Kita bisa menarik akar. Nah,
di sini perlu diperhatikan apa ketika kita melihat bentuk akar. Yang pertama, ketika kita menarik akar, maka hasilnya adalah bilangan real, ya. Ketika untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah nilai dari akar X ini adalah positif untuk X-nya lebih besar 0 dan 0 untuk X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, untuk X lebih kecil 0, maka akar X ini akan menghasilkan bilangan tidak real, ya. Jadi kalau kita masukkan min 1, maka dia menjadi tidak real. Tidak real itu biasanya dikatakan sebagai bilangan imajiner. Begitu ya. Nah, ini perkenalan untuk bentuk akar. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat bentuk akar, penulisannya bagaimana? Ya, saya tulis di sini saja ya, apabila nilai akar dari suatu bilangan real adalah bilangan irasional, maka penulisan bilangan dalam bentuk akar akan lebih efisien. Contohnya tadi akar 2 ya. Kemudian penulisan akar suatu bilangan umumnya hanya disederhanakan dengan menggunakan apa? Nah, menggunakan perkalian seperti ini. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Kemudian kalau akar A dikali B dikali C, ini bisa kita uraikan sebagai akar A dikali akar B dikali akar C. Nah, kita nanti akan belajar tentang menyederhanakan bentuk akar yang seperti ini. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, cara membuktikannya gampang untuk yang A. Ya, untuk yang A ini cara membuktikannya gampang. Caranya adalah, nah kita ambil aja nih, misal ya, yang A ini. Yang A ini adalah akar A dikali akar A dikali B. Kita mau buktikan menjadi akar A dikali akar B. Gampang. A dikali B pangkat setengah. Ya, ini sama dengan sifat kemarin ya, sifat bilangan berpangkat. A pangkat setengah dikali B pangkat setengah. Sehingga hasilnya adalah akar A dikali akar B. Begitupun yang di bawah, cara membuktikannya seperti itu. Nah, kemudian operasi aljabar yang berlaku pada bentuk akar itu apa saja? Kita tahu ya, yang namanya operasi aljabar itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, ketika kita bicara masalah penjumlahan, berarti kita tinggal jumlahkan dengan tanda plus dan pengurangan dengan tanda min. Ya. Nah, kalau kita mau menjumlah bentuk akar, bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini pakemnya. A dikali akar X ditambah B dikali akar X sama dengan A plus B akar X. Kemudian kalau dikurangkan, ya tinggal kita ganti aja tanda plus, kita ganti dengan tanda min. Jadi A akar X dikurang B akar X, jadinya A min B akar X. Jadi kita bisa sederhanakan polanya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh, sederhanakanlah 2 akar 5 min 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Akar 5 ini adalah bilangan irasional karena tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang B, akar X ditambah 4X, akar 4X dikurang akar 16X. Nah, kita selesaikan yang depan dulu. Ini bilangan yang di dalam akar, ini kan sudah sejenis atau sudah sama, sehingga kita tinggal operasikan aja yang di luar. Jadi 2 dikurang 3 ditambah 4 akar 5. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurang 3 min 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 3 akar 5. Seperti itu. Kemudian yang kanan berarti kita bisa ubah. Jadi akar X 4 ini kita bisa keluarkan. Akar 4 itu adalah 2, jadi kita tulis seperti ini. 16 itu kita bisa keluarkan. 16 itu kalau diakar jadi 4. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa satukan, ini 1 akar X, berarti 1 ditambah 2 dikurang 4, akar X. 3 dikurang 4, berarti min 1, berarti min akar X, seperti ini. Ya. Mudah ya, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, lalu kalau untuk mengali dan membagi bagaimana? Gitu. Nah, kalau untuk mengali, akar A dikali akar B, tadi seperti di awal, jadinya dibolak-balik sama ya, jadi akar A dikali akar B. Kemudian kalau akar A dikali akar A, itu jadinya akar A dikali A. Atau akar A dikali A itu jadi akar A kuadrat.
Jadinya A itu sendiri. Kemudian kalau akar A dibagi dengan akar B, kita bisa tuliskan dalam bentuk akar A dibagi B. Nah, kalau bentuknya akar A dikali akar B dibagi dengan akar C dikali akar D, kita bisa ubah menjadi akar AB per CD. Udah ya? Nah, contohnya, sederhanakanlah akar 5 dikali akar 7. Kemudian yang berikutnya akar 27 dibagi akar 3. Kita selesaikan dulu. Yang ini sama dengan akar 5 dikali 7, sama dengan akar 35. Yang di bawah kita bisa tuliskan sebagai akar 27 dibagi dengan 3. Ya. Sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu Anda bisa tuliskan dengan 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, contoh yang selanjutnya, akar 8 dikali akar 6. Dikali akar 2 dibagi 4 akar 3. Kita selesaikan yang di atas dulu. Ya. Yang di atas dulu, kalau 8 itu adalah perkalian 4 dikali 2. Ya. Atau kalau kita ubah semuanya, langsung saja. Nah, kalau kita langsungkan, berarti 8 kali 6 dikali 2, 48 dikali 2 itu 96. Berarti akar 96 dibagi 4 akar 3. Nah, akar 96 kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian 16 ya. 16 dikali 6. Ya, 16 dikali 6. 16 dikali 6 itu benar ya, 16 dikali 6. Akar 16 dikali 6 itu 96 ya. Dibagi dengan 4 akar 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 16 dikali 6, 16 dikali 6, 16-nya kita bisa keluarkan jadi 4 akar 6 per 4 akar 3. Kita coret-coret. Hasilnya tinggal akar 6 dibagi akar 3. Sudah selesai belum? Nah, ini bisa saja begini. Akar 6 dibagi 3 sama dengan akar 2. Begitu ya. Nah, untuk yang D bagaimana? Untuk yang D berarti kita operasikan saja. 6 sama 8, 6 sama 3 berarti 9 akar 8 per akar 162. Akar 162 itu berapa? Coba Samuel, akar 162 itu berapa Samuel? Samuel, akar 162 itu perkalian berapa sama berapa Samuel? 9 akar 2. 9 akar 2, oke, pinter. 9 akar 2, berarti 81 ya, 81 kali 2 ya. Oke, yang atas ada 9, yang bawah ada 9, ini coret-coret aja. Nah, sehingga jadinya akar 8 dibagi 2. Ini berarti akar 4, akar 4 itu adalah 2. Seperti itu ya. Jadi cara mengerjakannya runtut seperti itu biar kita tahu menyelesaikannya bagaimana, seperti itu ya. Clear ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi kita masih awalannya saja ya, bagaimana kita mengubah akar. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada chat dari... Oke, ya, sana laptopnya mati. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, berarti pembicaraan kita hanya sampai di situ. Nah, ini tadi yang Pak Aris share lewat grup ya. Nah, ini Anda silakan mengerjakan. Nanti Pak Aris tunggu sampai, tadi saya bilang jam 2 ke Areta ya. Jadi nanti Pak Aris tunggu paling lambat jam 2. Kalau bisa diselesaikan sekarang begituan, kalau tidak bisa ya nanti jam 2 sudah harus selesai. Jangan sampai lewat ya. Kemarin ada beberapa siswa yang lewat sampai sore ya. Nah, kalau lewat sampai sore, kasihan temannya yang nungguin ya. Kemarin itu ada beberapa siswa yang sampai sore ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tepat waktu, berarti Anda memang benar-benar pengen masuk. Oke, kalau sudah ada yang mau ditanyakan? Areta ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Solastika ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, Iya, silakan. Itu sampai jam berapa ya, Pak?
itu pengumpulan. Apanya? Batas pengumpulan. Barusan Pak Aris ngomong sampai jam 2. Oke, Pak. Makasih. Ya. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita foto bareng. Nah, yang pertama sebelum saya keluar ya, saya live, nanti ada silakan kerjakan. Terus yang kedua, Pak Aris itu menghargai hasil karya sendiri ya. Saya itu paling tidak suka ketika ada orang itu tahu-tahu mengumpulkan pekerjaan orang lain ya di foto. Itu menganggap saya bodoh begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganggap temannya juga berarti nggak ada temannya, nggak punya teman. Kenapa? Menganggap remeh temannya juga. Karena Pak Aris minta tolong nanti Anda kerjakan sendiri. Boleh nggak seperti yang saya sampaikan kemarin? Boleh nggak sih lihat jawaban teman atau cara teman? Boleh, tetapi Anda juga harus punya pekerjaan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian cari caranya sendiri. Boleh nggak minta tolong ajarin teman caranya? Boleh, silakan. Yang penting Anda tahu apa yang Anda kerjakan dan Anda mengumpulkan sesuai dengan pekerjaan Anda. Ya, itu ya. Jadi Pak Aris minta tolong kerjasamanya ya. Jangan sampai Anda menganggap saya bodoh dan saya sebaliknya menganggap Anda tidak menghargai saya. Oke, silakan. Terima kasih. Saya foto dulu ya. Oke, Wilson silakan dibuka. Samuel silakan dibuka. Wilson. Wilson. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan. Atau kalau nanti waktunya habis ya, silakan Anda saya langsung tinggal ya. Wilson, lah